Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Ramawati Putri dengan NIM C1C023022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep akad mudharabah, yang dimana materi ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam yang cukup sering digunakan, terutama dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun usaha berbasis syariah. Nah, dalam akad ini terdapat dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah, pemahaman terhadap akad mudharabah ini menjadi sangat penting agar praktiknya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari penyimpangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian dari akad mudharabah. Menurut Amir Sub tahun 2022, akad mudharabah ini adalah kerjasama usaha antara pemilik modal atau syahibul ma'al dengan pengelola usaha atau yang disebut dengan mudharib. Nah, dalam kerjasama ini seluruh modal berasal dari pemilik modal, sedangkan pengelola itu bertugas menjalankan usaha tersebut. Nah, keuntungannya yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah atau presentasi yang telah disepakati sejak awal akad. Jadi, inti dari mudharabah adalah kolaborasi antara modal dan keahlian atau pengelola. Kita lanjut ke materi kedua mengenai jenis dari akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu kerjasama tanpa batasan tertentu, sehingga pengelola ini bebas menjalankan usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu kerjasama dengan batasan tertentu dari pemilik modal, misalnya jenis usaha atau lokasi usaha. Yang terakhir yaitu mudharabah mustarokah, yaitu bentuk kerjasama di mana pengelola juga ikut menanamkan modal selain dari pemilik modal. Nah, perbedaan jenis ini menunjukkan bahwa akad mudharabah ini memiliki berbagai jenis dalam berbagai kondisi usaha. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi dasar syariah. Nah, akad mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Dasar tersebut berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma atau kesepakatan para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah ini bukan hanya sekedar sistem ekonomi, tetapi juga memiliki landasan syariah yang jelas dan diakui. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam akad mudharabah yang dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha adalah keuntungan atau profit saja, bukan kerugian. Jadi, istilah profit and loss sharing sebenarnya kurang tepat karena kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Untuk menghindari konflik, biasanya sejak awal ini sudah disepakati biaya apa saja yang boleh dikurangkan dari pendapatan. Contoh, jika laba bersih sebesar 100.000 dan nisbahnya adalah 30 dibagi dengan 70, maka pemilik modal mendapatkan sebesar 30.000 dan pengelola sebesar 70.000. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan yang jelas sejak awal. Selanjutnya kita masuk ke perlakuan akuntansi PSAK nomor 105. Berdasarkan PSAK 105, akad mudharabah diakui sebagai kerjasama usaha di mana pemilik dana menyediakan seluruh modal dan pengelola menjalankan usaha. Dalam catatan akuntansi, dana yang diberikan ini diakui sebagai investasi mudharabah saat diserahkan, baik dalam bentuk kas maupun aset non-kas. Nah, untuk pengukurannya sendiri, jika dalam bentuk kas maka dicatat sebesar jumlah yang diberikan. Sedangkan jika dalam bentuk aset non-kas, maka dicatat berdasarkan nilai wajarnya saat penyerahan. Hal ini penting agar laporan keuangan ini tetap transparan dan sesuai standar akuntansi syariah. Selanjutnya, kita akan masuk ke ilustrasi kasus dari akad mudharabah. Sebagai contoh, Andi memiliki modal sebesar 50 juta, tetapi tidak memiliki waktu untuk menjalankan usahanya. Sementara itu, Budi memiliki keahlian dalam bisnis kuliner tetapi tidak memiliki modal. Nah, kemudian mereka ini melakukan akad mudharabah dengan pembagian keuntungan 60% untuk Andi dan 40% untuk Budi.
Setelah 6 bulan usaha ini berjalan, menghasilkan keuntungan sebesar 20 juta, maka Andi memperoleh keuntungan sebesar 12 juta dan Budi 8 juta. Namun, jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian Budi, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Andi. Contoh ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana sih akad mudharabah diterapkan dalam kehidupan nyata. Baiklah, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari si pengelola ini. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepercayaan dalam Islam. Selain itu, mudharabah juga bukan hanya sekedar kerjasama bisnis, tetapi juga menjadi sistem yang menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan transparansi. Dengan pemahaman yang baik, akad ini dapat menjadi solusi dalam mengembangkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.